Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini pembahasan soal sekaligus materi untuk soal TIU, CPNS maupun kedinasan. Oke, di sini yang kita akan bahas adalah materi yang keenam, itu materi tentang kecepatan. Nah, sebelum kita lihat soal-soalnya, kita harus pahami dulu beberapa hal. Di sini yang pertama, bagaimana cara kita merubah waktu. Merubah waktu di sini dari menit kita rubah ke jam dan dari jam kita rubah ke menit. Oke, yang pertama di sini bagaimana kita rubah dari menit ke jam. Nah, karena 1 jam itu 60 menit. Nah, maka di sini ternyata salah penulisan. Oke, untuk kita rubah dari menit ke jam berarti ini tinggal dibagi 60 per 60. Jadi 120 menit itu dibagi 60 jadinya 2 jam. Nah, begitu juga kalau dari jam ke menit. Dari jam ke menit berarti dia dikali 60. Jadi kalau 4 jam, 4 kali 60, 240 menit. Nah, di sini yang cukup rumit atau cukup sulit untuk dihitung, kadangkala bentuk jamnya itu tidak bulat, bukan 2 jam, 3 jam, tetapi dalam bentuk pecahan. Nah, di sini sebagai contoh 3/4 jam itu berarti 3/4 dikali 60 karena dari jam akan dirubah ke menit dikali 60. Nah, cara kalinya di sini boleh kalau bisa dibagi dulu. 60 bagi 4 itu 15. 3 kali 15 itu 45 menit. Nah, sedangkan dari menit ke jam ini dia di per 60. Jadi di sini 9 menit, jadinya 9/60 jam. Nah, ini kita perkecil jadinya masing-masing kita bagi 3, jadinya 3/20 jam. Nah, di sini kita hindari merubah ke desimal karena di sini pembaginya 60, tidak semua bentuknya bisa dibagi 60. Maka untuk mempermudah perhitungan di sini kita bentuk ke dalam pecahan saja. Nah, nanti kita lihat bagaimana penerapannya dalam soal. Nah, selanjutnya untuk menghitung bentuk kecepatan. Di sini V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Nah, yang cukup familiar biasanya digambarkan bentuk segitiga seperti ini. Kemudian di sini dibagi. Nah, untuk di atas itu S jarak, di sini V kecepatan, di sini T waktu. Nah, jadi untuk menghitung jarak S itu berarti V dengan T-nya lurus kita kali. Jadi untuk cari S ini V dikali dengan T karena di sini lurus. Nah, jika di soal yang ditanyakan kecepatannya V yang ditanyakan berarti S di atas, T di bawah. Jadi untuk menghitung kecepatan V sama dengan S di per T. Begitu juga jika waktunya yang dihitung atau T-nya yang dihitung berarti S-nya di atas diper dengan V-nya di bawah. Jadi bentuk segitiga ini bisa untuk mempermudah mengingat persamaannya. Nah, untuk persamaan yang berikutnya di sini kita ingin menghitung waktu berpapasan. Jadi ada 2 posisi. Anggap ini A dan B. A menuju B sedangkan B menuju A. Nah, untuk menghitung waktu mereka berpapasan atau bertemu itu berarti T sama dengan jarak antara A dan B ini S dibagi dengan kecepatannya ditambah. Jadi kecepatan yang A ditambah dengan kecepatan yang B. Itu waktu berpapasan. Sedangkan waktu menyusul, nah untuk yang menyusul berarti kondisinya adalah mereka di tempat yang sama. Nah, di sini A-nya jalan duluan. Nah, setelah beberapa waktu B-nya menyusul. Nah, berarti untuk menghitung waktunya sampai B menyusul itu S diper dengan V2 dikurang V1, kecepatan yang kedua dikurang kecepatan yang pertama. Nah, khusus untuk bagian ini berarti kecepatan orang yang kedua atau yang jalan terakhir itu harus lebih besar. Karena kalau lebih kecil pasti tidak akan tersusul. Nah, seperti itu. Nah, rumus-rumus ini atau persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menjawab contoh-contoh soalnya. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah bus berangkat dari kota Bandung pukul 8.40 menuju Jakarta. Jaraknya kita tulis S-nya itu 180 km.
Jika bus tiba di Jakarta 11:10, berapa kecepatannya bus? Oke, berarti di sini waktunya kita harus hitung. Waktunya itu dari jam 8.40 sampai 11:10. Oke, untuk menghitung ini kita hitung dulu jadi 10:40. Oke, dari 8.40 ke 10.40 kan sudah 2 jam. Nah, menuju lagi ke 11:10 berarti butuh lagi 30 menit. Berarti dari 8.40 sampai 11.00 itu 2 jam 30 menit atau 2 jam 1/2. 2,5 jam. Oke, 2,5 jam ini kalau kita rubah ke bentuk pecahan, 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti 5/2. Nah, untuk menghitung kecepatannya berarti V, S-nya di atas 180 dibagi 5/2. Nah, pembagian pecahan berarti dibalik saja, 180 dikali 2/5. Nah, di sini kita bagi 180 bagi 5 itu 30, 150, 30, 36. Nah, 36 kita kali 2 jadinya 72 km per jam. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jarak kota A dan B 240, berarti jaraknya 240 di sini. Sebuah bus berangkat dari A pukul 16.00. Di perjalanan bus beristirahat 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan, oke, kecepatannya itu 60 km per jam. Oke, satuannya sudah sama. Berarti kita hitung dulu waktunya. T sama dengan berarti jaraknya 240 dibagi dengan 60. Ini dapat 4 jam. Oke, jadi butuh waktu 4 jam. Nah, karena mulai jalannya jam 16.00, berarti sampainya 16 tambah 4, 20. Tetapi karena ada istirahat 30 menit, berarti ditambah lagi 30. Jadinya 20.30 atau jam 20 lewat 30 menit. Oke, jadi di sini 16.00 startnya, waktunya 4 jam jadi 20 jam 20.00. Tapi karena ada istirahat 30 menit, jadinya kita tambahkan lagi 30 menit. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tono sedang berlari memutari lapangan. Kecepatannya, oke, V-nya itu 15 km per jam. Dan keliling lapangan adalah, keliling lapangannya itu 500 meter. Jika dia berlari sebanyak 2 putaran, oke, berarti jaraknya itu S-nya, oke, kan satu putaran itu 500 meter. Berarti kalau 2 putaran itu 1000 meter. 1000 meter itu jadinya 1 kilometer. Oke. Jadi di sini 1000 meter. 1000 meter itu sama saja dengan 1 kilometer. Oke, berarti kita hitung waktunya. Jaraknya 1, kecepatannya 15. Berarti 1/15 jam. Nah, jam. Nah, karena tidak cukup 1 jam, kita rubah ke menit, jadinya berarti 1/15 dikali dengan 60 menit. 60 dibagi 15 itu 4, jadinya 4 menit. Nah, dia selesai berlari itu 7.03. Jadi selesai berlari 7.03, berlarinya selama 4 menit. Berarti 07.03 itu kita kurangi 4 menit. Jadinya sisa jam 6 lewat 59 menit. Oke, karena dari jam 6.59 maju 4 menit itu jadinya 7.03. Oke, berarti jawabannya 659. Oke, yang B. Lanjut kita ke soal nomor 4. Fani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan, oke, V-nya itu 8 km per jam selama 5 jam. Oke, berarti T-nya itu 5. Nah, berarti jaraknya itu 40 km. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan VB bila ia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam? Oke, berarti ditanyakan kecepatan rata-ratanya, V keseluruhannya. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan VB? Seluruh perjalanan berarti pergi dan pulang. Oke, karena di sini jaraknya itu 40 km, pulang pergi jadinya jaraknya 80 km. Diper dengan, nah, waktunya
Berangkatnya kan 5 jam. Kembalinya 3 jam. Berarti totalnya jadi 8 jam. Nah, tinggal kita bagi saja 80 bagi 8 itu 10 km per jam. Nah, di sini jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 5. Seorang anak bernama Anton setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila kecepatan larinya, oke di sini kecepatannya 5 km per jam. Anton mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Oke, berarti jaraknya itu 0,5 kilo dikali 5. Berarti 2,5 kilo. Berapa lama? Oke, waktunya berarti T sama dengan jaraknya 2,5 dibagi 5. Oke, 2,5 dibagi 5 itu berarti sama saja 1/2 jam. Oke, karena di sini 1/2 itu cukup gampang. Setengah jam berarti dia 30 menit. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah adalah 15 kilo. Oke, jaraknya S itu 15 km. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit. Oke, berarti T-nya 20. Oke, karena di sini 20 menit. Nah, kita rubah ke jam berarti dibagi 60. 20 per 60. Nolnya kita coret. Berarti tinggal 1/3 jam. Nah, ditanyakan berapa kecepatannya. Berarti V-nya sama dengan jaraknya 15. Waktunya 1/3 jam. Oke, pembagian pecahan berarti 15 dirubah jadi kali tapi pembaginya dibalik 3/1. Oke, 15 kali 3 45 dibagi 1 tetap 45. Berarti kecepatannya 45 km per jam. Jadi semua kita gunakan persamaan-persamaan yang tadi, tetapi perubahan-perubahan di waktunya saja yang berbeda. Oke, lanjut nomor 7. Sebuah bus menempuh perjalanan dari P ke Q, kecepatannya 40. Oke, berarti V-nya itu 40 km per jam. Dan kembalinya kecepatannya 60 km per jam. Oke, berarti ini perginya. Ini V-nya 60 itu kembalinya. Nah, jika jarak P ke Q 120, berapa kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh keseluruhan jarak perjalanannya? Oke. Nah, untuk perginya jadi kita hitung terpisah. Karena di sini jaraknya S-nya itu 120 km. Oke, berarti pada saat pergi T-nya itu 120 dibagi 40, berarti 3 jam. Nah, sedangkan untuk kembalinya 120 dibagi 60, jadinya 2 jam. Maka untuk menghitung kecepatan rata-rata keseluruhannya pulang pergi sama seperti tadi, berarti karena perginya 120 berarti pulang pergi jadinya 240 diper dengan waktunya ini 3 dengan 2 ditambah jadi 5. Nah, 240 dibagi 5 itu berarti 48 km per jam. Berarti di sini yang B. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah untuk menghitung kecepatan rata-rata keseluruhan tidak boleh kecepatannya ini ditambah baru dibagi 2, itu tidak akan sama karena waktunya beda di sini, kecepatannya beda, waktunya juga beda, maka kecepatan secara keseluruhannya harus kita hitung masing-masing. Jadi jarak keseluruhannya itu pulang pergi 240, waktu totalnya 3 dengan 2 jadi 5, makanya kecepatan rata-ratanya adalah 48. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang mengendarai motor sejauh 40 km ke tempat kerja setiap hari dalam waktu 55 menit. Pada satu hari dia berangkat terlambat 7 menit. Dengan kecepatan berapakah dia harus berkendara agar sampai waktu yang sama? Oke, jadi jaraknya itu 40 km. Kemudian waktunya itu T-nya itu 55 menit, berarti 55 per 60 jam. Oke, karena di sini masih menit. Nah, oke,
Sedangkan di sini pada suatu hari dia berangkat terlambat 7 menit. Oke, berarti ini normalnya ternyata. Ini normalnya karena terlambat 7 menit berarti pada saat itu waktunya cuman 55 dikurangi 7, berarti hanya 48 menit. Oke, karena kan biasanya 55 menit. Sudah terlambat 7 menit, berarti waktu normalnya itu tersisa 48 menit. Nah, kita rubah ke jam berarti 48 per 60 jam. Ditanyakan berapa kecepatannya ini? Nah, kecepatannya berarti V sama dengan jaraknya 40 dibagi waktunya 48 per 60. Oke, seperti tadi berarti tinggal kita balik 40 dikali 60 diper dengan 48. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan boleh kita bagi 4 dulu sisa 10. Kita bagi 4 sisa 12. Oke, 60 dibagi 12 itu 5. Berarti 10 kali 5, 50 km per jam. Berarti jawabannya ini yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Amir berangkat dari Sukabumi ke Tasikmalaya 8.15 dengan kecepatannya 40. Pada waktu bersamaan, Badu berangkat dari Tasikmalaya menuju Sukabumi. Oke, dengan kecepatannya 45 km per jam. Nah, di sini berarti waktu berpapasan. Nah, sini tadi T-nya jaraknya ini 255. Oke, karena berarti 255 jaraknya, kemudian diper dengan kecepatannya ditambah. Ini 40 ditambah 45. Oke, berarti 255 dibagi dengan 85. Ini jadinya coba 85 kali 3 15. Oke, berarti ini 3 jam. Nah, berarti mereka akan berpapasan itu 3 jam kemudian. 3 jam kemudian itu karena startnya jam 8.15, berarti berpapasannya 3 jam kemudian itu jam 11:15. Oke, jadi itu waktu berpapasan. Kita lanjut di soal nomor 10. Ali berada 30 meter di belakang Budi yang sedang berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika Ali mengejar Budi dengan kecepatan 5 meter per sekon setelah Ali berlari, berapa meter Ali mampu mengejar Budi? Oke, di sini jadi waktu menyusul. Nah, berarti T menyusulnya itu jaraknya mereka ini. Jaraknya 30 meter, 30 diper dengan kecepatannya dikurang 5 kurang 3. Nah, jadi kalau tadi berpapasan kecepatannya ditambah, ini berpapasan berarti kecepatannya dikurang. 30 diper 2 jadinya 15. Jadi waktunya itu 15 sekon, 15 detik karena satunya detik. Nah, tetapi di soal bukan waktunya yang ditanyakan, tapi setelah Ali berlari berapa meter yang ditanyakan Ali. Oke, berarti Ali itu kan kecepatannya 5 meter per sekon Ali. Jadi S-nya itu sama dengan 15 dikali dengan 5. Jadinya 75 meter. Jawabannya berarti yang B. Nah, untuk soal nomor 11, nah diperhatikan boleh dicoba-coba jawab. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini tentang kecepatan. Jika ada hal-hal yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.